Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Islam An-Nijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Ketemu lagi di video pembelajaran matematika kali ini dengan saya ya, tetap membahas tentang statistika kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang modus data berkelompok ya. Oke, untuk modus itu tersendiri ya, tidak sesusah yang kita bayangkan, dia sangat mudah asalkan kita paham apa-apa yang ada di dalam rumus tersebut. Oke, langsung saja kita bahas tentang modus data berkelompok. Sebelum kita menjelaskan apa itu rumusnya ya, atau mengetahui apa itu rumusnya, kita harus tahu dulu letak ya. Langkah pertama kita harus menentukan di mana sih letak modus di kelas keberapa dia ya. Bagaimana cara menentukan letak kelas modusnya? Oke. Letak kelas modus. Letak kelas modus ya. Modus itu kan caper ya, yang sering muncul atau yang paling banyak frekuensinya untuk data tunggal yang kemarin kita pelajari. Sama, untuk menentukan letak modus untuk data berkelompok berarti kamu harus cari kelas yang memiliki frekuensi terbesar atau kelas yang datanya punya FI terbesar ya. Kamu tentukan dulu kelasnya, baru kita menggunakan rumusnya. Oke, tadi letak kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Itu langkah pertama, kita tentukan kelasnya, baru kita bisa menentukan modusnya. Oke, langkah kedua kita masuk ke rumus modus itu sendiri. Modus atau MO ya, itu adalah tepi bawah. Tepi bawah berarti dia batas bawah dikurang 0,5. Kemudian ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CC, itu adalah panjang interval kelasnya. Siapa itu D1? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kan kita sudah menentukan ya kelas modus, berarti udah ketemu tuh frekuensinya. Yang dikatakan D1 kamu kurangkan frekuensi kelas modus itu dengan frekuensi yang ada di atasnya. Yang di atas, berarti kalau dia kelas modusnya kelas ketiga, kamu kurangkan dengan frekuensi untuk kelas kedua. Paham ya? Itu D1. Kemudian ada D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi seandainya kamu menentukan kelas 3 itu adalah kelas modus, frekuensinya kamu kurangkan dengan frekuensi kelas keempat, kelas sesudahnya. Paham ya? Oke. Kemudian C tadi adalah panjang interval kelas. Jadi inilah rumus untuk menentukan modus. Langkah pertama tentukan letaknya, baru kita pergunakan rumusnya. Dan harus paham apa aja unsur-unsur yang kita pergunakan dalam rumusnya. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soalnya untuk menentukan modus data berkelompok. Ya, ini tabelnya. Data nilai ulangan matematika dari 20 siswa, mantap tenan. Tetap menggunakan tabel yang kita gunakan untuk menentukan nilai rata-rata data berkelompok ya. Oke, ini ada datanya, ada frekuensinya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan sebelum kita menentukan nilai modusnya adalah kamu tentukan letak kelas modusnya ya. Berarti kita tentukan letak kelas modus ya. Bagaimana tadi menentukan letak kelas modus? Letak kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kita lihat pada frekuensinya, siapa yang memiliki frekuensi terbesar? Frekuensi terbesar di sini adalah si 5 ya. 5, dan 5 itu ternyata terletak di kelas ketiga. Maka letak kelas modus pada kelas 3 dengan interval datanya 61, 65. Berarti data-data di kelas inilah yang nanti kita hitung untuk menentukan modusnya. Dan yang perlu kamu ingat ketika kamu sudah menentukan kelas modusnya, berarti nanti modus yang kamu hasilkan harus terletak pada interval ini. Nah, bisa kan? Nanti kalau misalnya silap menghitung, dapatlah modusnya. Ternyata nilai modusnya itu tidak terletak pada interval kelas yang sudah kamu tentukan sebagai kelas modus. Berarti jawaban kamu salah. Paham ya? Nanti modusnya terletak pada interval 61 sampai 65 karena disitulah letak modusnya. Paham ya? Oke, kita lanjut.
Rumus modus itu tadi, modus adalah MO itu TB, tepi bawahnya ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C-nya. Oke, kita tentukan masing-masing unsur. Oke. TB, tepi bawah. Kalau kita tidak menentukan kelas modusnya, TB mana yang mau kita pakai? TB kelas 1, TB kelas 2, atau TB kelas yang terakhir? Kan nggak bisa ya. Maka ditentukan dulu kelasnya, baru kita bisa menentukan TB mana yang kita gunakan. TB itu adalah tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5. Oke, intervalnya kan 61 sampai 65. Tepi bawah itu batas bawah. Batas bawah itu berarti nilai minimum terkecil untuk kelasnya. Oke, 61 sampai 65 berapa BB-nya? 61. 61 kamu kurang 0,5. Berapa? 60,5. Dapat TB-nya. Ya, semakin kita merincikan penghitungannya, maka semakin mudah kita menentukan modusnya. Apalagi yang ada di sini D1. Oke, D1 itu adalah selisih kelas modus, frekuensinya dikurang dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Oke, kita sepakat tadi, disinilah kelas modus. Frekuensi modusnya berapa? 5. Dia dikurangkan dengan yang di atasnya. Berarti untuk frekuensi kelas kedua. Berapa? 4 ya. Maka 5 kurang 4 sama dengan 1. Paham ya? Frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi sebelumnya. Berarti karena letaknya di kelas ketiga, dikurangkan dengan frekuensi kelas kedua. Oke, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Berarti dikurang dengan frekuensi kelas keempat. Ya, 5 untuk frekuensi kelas modus, frekuensi kelas sesudahnya 2. 5 kurang 2, 3. Sudah? Mana lagi yang belum kita tentukan? C-nya. Oke, C-nya kan sudah pasti 5 ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita tentukan ini ke dalam rumus umumnya. Maka modus adalah TB. Tepi bawahnya kita ganti dengan 60,5. Kemudian ditambah D1-nya tadi 1 per ya. Kemudian D1 tambah D2 berarti 1 ditambah 3. Paham ya? Dikali dengan 5. Dan yang perlu saya tekankan sekali lagi ya, bahwa ini adalah satu paket. Berarti kamu harus bagikan ini baru dikalikan dengan C, baru dijumlahkan dengan TB. Banyak juga yang silap. TB dijumlahkannya dulu dengan ini baru dikali dengan C. Salah ya, ini satu paket. Berarti selesaikan dulu ini baru kamu jumlahkan dengan TB-nya. Maka hasilnya 60,5 ditambah 5/4. Ya, 5/4 berarti 60,5 ditambah berapa 5/4 ya, 1,25 ya, 1,25 berarti kamu jumlahkan hasilnya 5 tambah 5 7 ya, berarti 61,75. Oke, mungkin ini bisa kamu pahami sehingga kamu lebih mantap untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Al-Hijab, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.